implementasinya tentunya kita bicara terutama tadi kan sudah diceritakan oleh Pak Samuel bahwa dari sisi tataran makro sudah disesuaikan suku bunga untuk mengadres mengenai masalah demand. Tapi kemudian tentunya dari sisi supply tadi saya jelaskan sudah ada kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Malang yang kemudian ini menjadi gerakan nasional. Fokusnya ini antara lain berupa operasi pasar, kemudian kerjasama perdagangan antar daerah, antara daerah surplus dan defisit, ini intra maupun antar wilayah ya, antar provinsi, serta berbagai penguatan ketahanan pangan, artinya tempat-tempat produksi kita kuatkan. Nah, kemudian bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat ini kita sudah punya roadmap pengendalian inflasi, dan ini kita kuatkan, terutama terakhir dengan adanya kebutuhan yang meningkat untuk ketahanan pangan. Dan ini tentunya seperti yang kami sebutkan tadi, itu ada dalam framework seperti operasi pasar, kerjasama perdagangan antar daerah, dan penguatan ketahanan pangan. Persisnya berupa apa? Kalau kita lihat mengenai time frame ininya adalah jangka pendek maupun jangka menengah panjang yang bersifat struktural. Kalau jangka pendek yang tadi operasi pasar ini berbagai tempat di berbagai di 27 kabupaten kota. Kemudian juga di sini adalah penerapan subsidi harga dan ongkos kirim. Dan tentunya penguatan Satgas Pangan, baik melakukan sidak atau hal-hal lain. Kemudian juga melakukan kampanye. Kampanye ini terbukti lumayan efektif karena untuk gerakan tanam cabai, kemudian tomat, seperti itu di pekarangan rumah, ini kita harapkan dalam tempo singkat akan mempengaruhi harga-harga komoditas tersebut. Dan ini memang menjadi gerakan selain nasional di Jawa Barat ini juga serentak dilakukan. Seperti pada saat Jabar, Pak Ridwan Kamil juga melakukan seremoni penyerahan bibit itu kepada masyarakat. Kemudian jangka menengah panjang yang bersifat struktural. Ini sekali lagi bahwa penguatan kerjasama perdagangan antar daerah ini menjadi kunci. Karena kita tahu bahwa di Jawa Barat sebagai lumbung pangan ada yang sifatnya surplus, tapi ada juga sifatnya defisit. Contoh telur. Telur itu tentunya kita sudah buka kerjasama perdagangan antar daerah dengan Blitar sebagai daerah produsen telur. Dan kemudian juga di sini seperti penguatan pasokan melalui UMKM. Dan juga yang menarik di Jawa Barat, ini juga kita melibatkan pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini di Jawa Barat ada program yang disebut sebagai One Pesantren One Product oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ini beberapa pesantren memang bergeraknya di bidang hortikultura. Kemudian juga di sini implementasi teknologi, ini penting sekali. Implementasi teknologi ini mulai dari mekanisasi, otomasi, sampai dengan digitalisasi. Ini juga kita lakukan, juga termasuk dukungan dari Bank Indonesia Jawa Barat di wilayah Jawa Barat. Ini bahkan kita introduce, kenalkan Internet of Things di budidaya produksi berbagai hortikultura. Kemudian juga tentunya menggalakkan kampanye terkait substitusi konsumsi bahan pangan. Ini yang tadinya masyarakat itu kenalnya adalah bahan mentah, kita kenalkan produk-produk olahan seperti cabai kering, bawang merah olahan, kemudian juga seperti frozen meat. Ini menjadi penting karena sebagai bantalan jika terjadi spike di harga, ini bisa, atau kemudian ketika lagi banjir supply kemudian turun, ini stabilisasi harga bisa berlangsung sehingga juga menguntungkan produsen. Ini penting sekali karena nilai tukar produsen atau kesejahteraan produsen ini menjamin sustainabilitas dari supply. Kemudian tentunya penting ini apalagi di Jawa Barat perbaikan pola distribusi atau distribution channel. Ini karena memang ada fenomena yang masih kurang efisien. Ini perlu menjadi langkah-langkah bersama. Dan yang terakhir tentunya adalah perluasan dan kemudian akses pembiayaan. Utamanya adalah dari perbankan, karena perbankan di sini bisa masuk mulai dari level yang mikro sampai dengan kemudian sampai yang menengah juga, dan dengan risiko yang sangat terkendali. Saya kira itu yang ingin saya jelaskan. Terima kasih.
Baik, Pak Herawanto, lalu seperti apa daya tahan ekonomi masyarakat di Jawa Barat begitu kalau kita melihat banyaknya kota industri dan juga pekerja industri yang tentunya akan merasakan dampak karena kenaikan BBM subsidi ini? Ya, ini memang yang lagi atau sedang dibicarakan di tim pengendalian inflasi daerah.